Kita lanjutkan dengan contoh 10. Ya, contoh 10 ini adalah contoh soal tentang testing UMPTN tahun 91, dan Anda lihat nanti testing masuk UMGM pun sebetulnya hampir mirip. Ya. Jadi mari kita bahas. Kasusnya adalah dua benda dihubungkan dengan katrol. Dua benda dihubungkan dengan katrol. Ini ada dua benda, ini benda A, ini benda B, dihubungkan dengan katrol. Benda pertama terletak di atas bidang datar. Ya, jadi benda pertama terletak di atas bidang datar. Bidang kedua menggantung bebas. Sumbernya adalah Fisika Peminatan Martin Kanginan, SMA kelas 10 jilid 1. Kalau Anda memiliki bukunya bisa dibuka halaman 204 nomor 16. Soalnya ada seperti ini. Balok A bermasa 2 kilo, jadi MA 2 kilo. Balok B 1 kilo. Balok B mula-mula diam. Jadi ditahan ya, ditahan dulu, ditahan, diam. Kemudian begitu balok B dilepaskan, B akan bergerak ke bawah. Akhirnya menunduk lantai. Ya, yang ditanyakan adalah selang waktu menabrak lantai. Oke. Mari kita gunakan 5 langkah penyelesaian masalah dinamika partikel gerak lurus. Langkah pertama, sketsa soal secara kasar. Jadi kalau Anda lihat ini sketsa soalnya. Ya. Jadi dua benda dihubungkan dengan tali melalui sebuah katrol, dan masa katrol diabaikan ya. Jadi di kasus kita ini masa katrol diabaikan. Nah, nanti yang kita akan tinjau adalah gerak dari B. Anggaplah ini waktu masih ditahan. Ya. Posisi 1 awalnya dia diam, sehingga VB itu 0. Kemudian dia akan turun ke bawah menabrak lantai pada posisi akhir di lantai 2, dan pergeseran ini delta S adalah 25 meter. Ya, jadi kalau kita tulis lagi apa yang diketahui, maka yang diketahui adalah koefisien gesek kinetik 0,2, itu ada di sini. Kemudian massa A itu tadi 2 kilo, massa B 1 kilo, kemudian gravitasi 10 M per S kuadrat. Kemudian yang ditanya adalah berapa waktu dari 1 ke 2. Ya, jadi berapa waktu dari kedudukan awal di 1 ke kedudukan akhir di 2. Itulah langkah pertama. Ya, jadi langkah pertama itu kita harus tahu apa yang diketahui dan apa yang ditanya. Langkah yang kedua, gambar gaya-gaya pada benda yang terlibat. Tentu benda yang terlibat adalah A dan B. A di bidang datar, B menggantung bebas. Dan untuk menggambar, ingat ada 4 gaya. Yang pertama gaya berat, kedua dan normal, ketiga gaya gesek dan tegangan tali. Mari kita mulai dari A ya, menggambar gaya pada A. Ya, pertama gaya berat, WA. Tentu kalau Anda mau hitung, WA itu adalah MA kali G. Ya, kita nggak akan hitung, kita akan gunakan simbol untuk menurunkan rumus Cupid. Jadi kita akan menggunakan simbol saja. Kemudian yang kedua, gaya berat sudah, gaya normal. Ada nggak? Ada, karena dia bersentuhan dengan lantai ya. Jadi kalau kita lihat di sini bidang sentuhnya datar, benda A menekan lantai ke bawah, maka lantai akan menekan benda A ke atas. Ini yang kita sebut MA. Kemudian dia terletak di lantai kasar, sehingga akan ada gaya gesek. Nah, ketika B turun ke bawah, A akan bergeser ke kanan. Ya, A bergeser ke kanan, maka A akan menggesek lantai ke kanan. Ya, A menggesek lantai ke kanan, maka lantai akan menggesek A ke kiri. Itulah FA. Kemudian tegangan tali ada, karena ada tali ya. Ini talinya ya. Yang titik-titik ini tali. Ya. Pertama, ini talinya sama, dia akan tegang di ujung-ujungnya. Di ujung kiri menarik A ke kanan, di ujung kanan menarik katrol ke kiri, dan tegangannya sama besar karena talinya sama. Kemudian dia menyeberang katrol, tapi karena masanya diabaikan, maka tegangan tali juga sama, T. Di ujung atas katrol dia menarik katrol ke bawah, di ujung bawah dia menarik B ke atas. Ya, semuanya sama karena masa katrol diabaikan. Ya, sekarang kita pusatkan pada B. Ya, A sudah selesai, sekarang pada B. Ya, kita pusatkan pada B. Sama B juga harus ada gaya berat. Gaya beratnya ke bawah, WB. Dan WB itu jelas sama dengan MB kali G.
Kemudian, apakah ada gaya normal? Benda B tidak bersentuhan dengan bidang datar atau tidak bersentuhan dengan bidang, jadi tidak ada gaya normal. Kalau tidak ada gaya normal berarti tidak ada juga gaya gesek dan ada tegangan tali. Jadi pada B hanya bekerja dua gaya, WB dan T. Itulah langkah yang kedua ya, menggambar gaya-gaya yang bekerja pada benda A dan benda B. Di A gayanya lengkap, gaya berat, vertikal ke bawah, gaya normal vertikal ke atas, gaya gesek ke kiri, dan tegangan tali ke kanan. Oke, langkah berikutnya langkah berikutnya adalah kita mulai akan menggunakan hukum Newton, ya, hukum Newton untuk menghitung A. Tapi sekali lagi kalau Anda tinjau A saja, nanti kita perlu tegangan tali. Sementara kalau kita meninjau B1 juga kita perlu tegangan tali. Jadi kelihatannya ini kita harus tinjau secara keseluruhan, ya. Tapi sebelumnya kita hitung dulu gaya gesek. Ya, pertama tinjau A dulu, ya. Kita tinjau A. Ya, pada sumbu Y dia seimbang. Ya. Karena pada sumbu Y ini dia tidak lompat-lompat ya, jadi dia tidak lompat-lompat. Jadi seimbang. Dan Anda sudah tahu kalau seimbang maka gaya ke atas, gaya normal NA sama dengan WA. Dengan demikian NA juga bisa kita masukkan di WA, yaitu MA kali G. MA kali G. Ya, NA-nya udah ketemu. Begitu NA ketemu, kita bisa menghitung gaya gesek. Ya, ingat, A ada di bidang datar yang kasar. Dengan koefisien gesek mu K. Jadi FA sama dengan mu K kali NA. Dengan demikian FA akan sama dengan mu K. MA-nya adalah MA kali G. Jadi MA kali G. Ya, FA ketemu. Ya, sekarang kita tinjau, ya, kita tinjau A plus B sebagai satu sistem, ya, dengan percepatan A. Kalau Anda lihat, benda B hanya ke bawah plus, dan untuk benda A percepatannya ke kanan plus. Dan kita hanya tinjau pada gerak, arah gerak ya, arah gerak. Jadi kalau kita lihat ini bergeraknya mendatar, T ke kanan plus searah gerak, FA ke kiri min. Jadi plus T dikurangi FA. Ya, jadi plus T dikurangi FA. Nah, sekarang yang B. Yang B. Ya. Yang B kalau kita lihat pada arah gerak ya, arah geraknya ada dua gaya, T dan WB. WB searah dengan gerak. Jadi WB plus, T-nya yang min. Kalau di sini T-nya plus, FA-nya min. Jadi untuk benda B, ini benda A, benda B, WB ke bawah plus WB, T ke atas min, kurang T. Ini benda di benda B. Akan sama dengan MA plus MB dengan percepatan yang sama A. Nah, dari sini Anda lihat T-nya bisa hilang. Sehingga kita tidak perlu T, maka percepatan bisa kita hitung ya. Jadi kalau kita lihat di sini, percepatan akan sama dengan WB kurang FA. WB kurang FA dibagi MA plus MB. Kalau kita masukkan, ya, kita masukkan nilainya. WB itu adalah MB kali G. Ya, jadi WB ini MB kali G kurang FA adalah mu K MAG. Sudah kita hitung sebelumnya. Mu K MAG dibagi total massa MA plus MB. Nah, kalau kita hitung lagi, kita keluarkan G ini, kita keluarkan ya, jadi G ini kita keluarkan. Maka kita dapat percepatan adalah MB dikurang mu K MA per MA plus MB kali G. Kita dapatkan percepatannya sekarang ya. Kita dapatkan percepatannya seperti itu. Ya. Jadi kita dapatkan percepatannya sekarang ya. Dengan menurunkannya secara konsep dasar. Nah, ini bisa kita anggap sebagai rumus stupid. Ya, kita akan hafalkan. MB adalah massa yang menggantung.
MA adalah massa yang mengalami gesekan. Kemudian resultan. Jadi mudah saja kalau kita menghafal, ya, mau menghafal rumus Cupid ini. Jadi kalau kita mau menghafal rumus Cupid ini mudah saja, ya. Jadi percepatannya adalah sama dengan massa yang gantung dikurangi koefisien gesek kinetik kali massa yang terletak pada bidang dibagi total massa kali gravitasi, ya. Kalau Anda lihat tadi, massa yang gantung adalah MB, ya. Kalau dilihat lagi, massa yang gantung adalah MB, massa yang terletak pada bidang adalah A. Jadi min mu K kali MA per total massa MA plus MB kali G. Ini rumus Cupidnya. Lain kali kalau soal masalahnya seperti sama muncul, kita akan gunakan rumus itu. Oke, sekarang kita hitung sekarang. Masukkan. Massa B itu adalah 1. Mu K 0,2. Massa A 2. Dibagi massa A2 tambah 1, gravitasi 10. Ya, kalau ini kita hitung 0,6 per 3 kali 10, maka kita 0,6 kali 10, 6 per 3, maka kita dapatkan percepatannya 2. Ya, jadi kita dapat percepatannya 2. Ya, tapi yang ditanya bukan percepatan. Sekarang kita baru akan meninjau gerak lurus berubah beraturan, benda B, dari posisi awal, posisi 1 ke posisi akhir, posisi 2. Dengan perpindahan delta S D12 25 meter. Kita akan menggunakan persamaan perpindahan GLBB. Delta S sama dengan V0 T tambah setengah T kuadrat. Ya. Jadi Anda lihat V0-nya berapa? V0-nya adalah ketika dia di posisi 1. Ya. Ketika dia ada di posisi 1. Yaitu VB sama dengan 0. Ya, jadi sama dengan 0. Ya, jadi V0-nya ini sama dengan V di posisi 1 tadi 0. Percepatannya udah kita hitung 2. Ya, delta S-nya 25. Jadi kalau kita masukkan 25 sama dengan V0 ini 0 plus setengah A ini 2 T kuadrat. Maka kita dapatkan 25 sama dengan T kuadrat, maka T-nya sama dengan 5 sekon. Ya. Jadi T12 itu adalah 5 sekon. Ya. Jadi kalau kita lihat lagi, jawabannya adalah jawaban E, 5 sekon. Ya, jadi seperti itu. Jadi sekali lagi, kita sebelum meninggalkan ini kita rangkum dulu untuk masalah dua benda dihubungkan dengan katrol. Ya, benda yang pertama itu menggantung bebas, benda yang kedua terletak pada bidang datar kasar. Kemudian massa katrol diabaikan. Itu adalah kondisi untuk berlakunya rumus Cupid. Maka akan berlaku yang menggantung ini akan bergerak ke bawah dengan percepatan A, yang di bidang akan bergeser ke kanan dengan percepatan yang sama A, dan percepatan A adalah massa yang menggantung dikurangi mu K kali massa pada bidang datar kasar dibagi total massa kali gravitasi. Ya, mari kita lihat aplikasinya pada contoh 11. Ya, ini adalah contoh 11. Kita akan aplikasikan rumus Cupid. Sumbernya Fisika Peminatan Martin Kanginan untuk SMA MA kelas 10 jilid 1. Anda bisa buka halaman 204 nomor 17. Kasusnya seperti ini. 3 benda, M, 2M, 3M. Ya. Ini 3M. Bermassa M, 2M, dan 3M dihubungkan dengan tali-tali. Ya. Jadi ini dihubungkan dengan tali. Tali 1, tali 2. Tali-tali licin sempurna. Dan massanya diabaikan. Jadi massa tali diabaikan. Koefisien gesekan antara benda-benda dan bidang mu. Jadi di sini ada koefisien gesekan mu, di sini juga mu. Percepatan gravitasi G. Nah, kalau sistem dibiarkan bebas bergerak, setiap massa akan bergerak dengan percepatan berapa? Jadi kalau dilihat jawabannya ini percepatannya sama. Nah, kasusnya persis seperti contoh 10 tadi. Jadi tinggal kita gunakan rumus Cupid. Massa yang menggantung
adalah 3M. Ya, masa yang menggantung adalah 3M. Mari kita gunakan rumus Cupid ya. Tadi apa? Percepatannya adalah sama dengan massa yang menggantung dikurang mu kali massa yang terletak pada bidang datar, ya, per total massa. Nah, sekarang mari kita lihat berapa massa yang gantung. Kalau kita lihat massa yang gantung adalah 3M, ya, yang menggantung ini 3M. Kemudian massa yang terletak pada bidang datar yang kasar, ya, kita lihat ada dua, ya, M dan 2M. Jadi M tambah 2M sama dengan 3M dengan koefisien gesek mu. Nah, sekarang ini kali gravitasi, ya. Sekarang kita bisa hitung A. Jadi A-nya sama dengan massa yang gantung 3M dikurang mu, ya, mu kali massa bidang datar. Massa yang terletak pada bidang datar adalah 3M dibagi total massa. Ya, jadi total massa adalah 3M ditambah 3M, ya. Jadi 6M kali gravitasi. Nah, seperti ini. Belum ada jawabannya, tapi kita bisa keluarkan M dulu, atau 3M kita keluarkan. Kalau kita keluarkan 3M, ini sisa 1 kurang ini sisa mu. Ini kalau kita keluarkan 3M, ini sisa 2. Ya, 6M kan kalau dikeluarkan 3M sisa 2, maka 3M-nya bisa dicoret. Maka kita akan dapatkan percepatan sama dengan 1 min mu per 2 kali gravitasi. Nah, kalau kita lihat ini adalah jawaban B, ya. Jawaban B. Jadi sangat mudah memang menggunakan rumus Cupid itu, asalkan kondisinya memenuhi. Jadi perhatikan kalau Anda mau menggunakan rumus Cupid, perhatikan kondisinya memenuhi atau tidak. Dan sebaiknya Anda harus bisa menurunkan rumus Cupid itu, sehingga menggunakannya Anda lebih mengerti. Sekali lagi, rumus Cupid, saya sebut rumus Cupid karena yang stupid pun bisa menyelesaikan soalnya tanpa harus paham konsepnya. Yang kedua, Anda stupid kalau Anda pikir dengan rumus Cupid Anda bisa lulus SBMPTN. Karena soal-soal SBMPTN, bahkan soal UN pun sekarang sudah menggunakan konsep dasar. Jadi pemahaman konsep dasar yang kuat satu-satunya cara kalau Anda ingin lulus SBMPTN atau ingin mendapatkan soal ulangan yang bagus di sekolah. Jadi rangkuman kita untuk pemahaman menyelesaikan soal dinamika partikel adalah kuasai gaya-gaya yang umum bekerja pada benda, ya. Ada gaya berat, gaya normal, gaya gesek, tegangan tali. Kuasai konsep aksi reaksi supaya Anda tidak salah. Ya, nanti ini akan kita hadapi nanti pada pertemuan yang ke-6 ketika kita cerita benda tumpuk. Ya, pemahaman konsep aksi reaksi sangat penting. Terus kalau ada masalah soal pilihan ganda, baik soal ulangan umum, UN atau SBMPTN yang sesuai kondisinya untuk rumus Cupid, gunakan rumus Cupid itu untuk menghemat waktu. Tetapi kuasai konsep dasarnya dengan baik dan perhatikan kondisi-kondisi yang berlaku pada rumus Cupid. Kita akan ada 2 pertemuan lagi dengan soal-soal yang lebih kompleks dan memerlukan pemahaman konsep yang lebih dalam. Terima kasih, saya Martin Kaminan.